teman-teman, kita dari kelompok 4 sosiologi yang akan mewawancarai semua orang tentang kesetaraan sosial. Hai guys, kita dari kelompok 4 sosiologi mau wawancara guru KPL yang ada di Semanten. Nah, kan nama Bapak itu Raffiandi dari jurusan olahraga. Nah, kan nama saya Ibnu Faisal dari PJKR UPI. Jadi kita mau wawancara bapak-bapak ini boleh nggak? Ya boleh. Apa yang bapak pahami tentang kesetaraan dan harmoni sosial di sekolah? Kesetaraan dan harmoni sosial di sekolah. Dilihat-lihat sih kalau misalkan sekarang ya terlihatnya di sekolah itu nggak banyak terlalu ini itu gitu ya. Merasa itu harmonis aja di antara guru, murid dan yang lainnya. Kecuali ada beberapa hal yang memang harus dilihat secara garis besar gitu ya. Mungkin kalau misalkan dilihat secara garis besar, kalau misalkan diususkan ada beberapa kalau misalkan dicari, tapi sekiranya emang terlihat dari mata telanjang pun nggak ada kayak harmonisasi yang benar-benar terlalu timpang gitu. Yang buat keharmonisan mungkin sudah dijelaskan sama Pak Indra. Terus buat perihal kesetaraan, ya mungkin kesetaraan itu di lingkungan manapun selalu ada ya. Apalagi di lingkungan sekolah banyak circle-circle yang berbeda juga perihal itu, kesetaraan lingkungan, gender, ekonomi dan lain-lain. Mungkin ya juga ada kesetaraan itu. Ya kenapa alasannya kalian harus memakai sepatu warrior, harus memakai baju yang berwarna seragam abu putih gitu, terus tidak memakai aksesoris, itu sebenarnya menggambarkan bahwasanya sekolah itu tidak ada kesenjangan lah, jadi diseragamkan agar tidak membawa background yang membawa background tersendiri ke sekolah lah, kayak gitu. Ya benar kata Pak Indra tadi, kenapa kita harus diseragamkan biar kalian di sekolah itu semua sama, tidak ada kesetaraan. Jadi di luar pun sama di sekolah itu ada perbedaan. Kalau di sekolah itu kita sama, di luar pun mau background kalian seperti apa, tapi sudah masuk ke lingkungan sekolah itu berarti kalian sama. Menurut Ibu Nayani, apa peran guru dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil di sekolah? Tentunya sebagai guru kita harus menjadi teladan bagi siswa-siswanya, harus menjadi contoh yang baik, dan kita juga harus dapat merangkul siswa-siswa untuk bersatu dan menghargai setiap siswanya. Selanjutnya nih, menurut kamu langkah nyata apa aja yang udah diambil sekolah untuk mendukung kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi? Kalau di Semanten sendiri, di Semanten sudah ada aksi anti bullying, yaitu di mana jika ada bullying kita tuh langsung melaporkan pada peneliti tersebut dan langsung akan ditindak lebih lanjut. Bagaimana cara Bapak melibatkan siswa lain untuk menciptakan kesetaraan dan harmoni sosial di sekolah? Menyangkut seluruh siswa, otomatis kan bahwa guru itu harus jangan diskriminasi kepada murid, kan begitu tindakannya. Lalu misalnya kamu melibatkannya murid yang lain, gimana maksudnya? Bahwa pada intinya kan guru jangan mendiskreditkan satu sama lain persamaan gender itu antara laki dan perempuan, sehingga misalnya bahwa selalu saling menghormati posisi laki-laki dan posisi perempuan tanpa harus membanggakan kelaki-lakian, tanpa harus meremehkan keperempuanan, begitu. Apa sih tantangan terbesar Bapak yang hadapi dalam menciptakan kesetaraan dan harmoni sosial di sekolah, dan gimana cara mengatasinya? Tantangan ya, sebenarnya tantangan itu banyak ya, sampai sekarang pun ada beberapa yang tidak terkontrol gitu. Nah, karena dilihat langsung di lapangan ada beberapa orang yang ya ingin apa ya, kayak ada beberapa orang yang memang ingin melihatkan bahwasannya saya itu backgroundnya ini gitu. Sedangkan udah di sekolah kan tidak membawa background tersebut gitu kan seharusnya. Kalau misalkan usaha dari kami ya gimana caranya menyamaratakan semua siswa yang ada di sekolah agar diseragamkan gitu. Misalkan ya contohnya, misalkan saya anak pejabat misalkan Pak Willy, misalkan anak polisi atau tentara dan lain-lain misalkan ya. Kalau misalkan udah di sekolah seharusnya tidak membawa hal tersebut gitu. Ya udah aja sama rata ke sekolah, seharusnya kayak gitu. Kalau tantangan ya pasti ada, benar tadi. Mungkin dari pengalaman saya sendiri juga buat tantangan itu ya dari sikap siswa itu sendiri ya, karena banyak berbeda-beda sikap manusia itu, apalagi siswa yang labil lah istilahnya,
pengen kelihatan show off sendiri dan lain-lain, itu paling sikap dari siswanya sendiri.